トリックスクリプトホーレナイスレビー。ずっと二人で歩いていたかった。未来を失うのがこんな怖いこととは思わなかったんだ。必ずだ。必ず。リリー。メストー！お前何したんだ！そなたは噂以上ですわ。陛下が恐れるのも無理はないわね。Oke guys, sorry banget baru bisa update lagi ya. Di video sebelumnya kita udah lihat perjuangan Wendy dan Cheria yang dibantu oleh Ultir demi bisa ngalahin salah satu dari Spriggan 12 yang memiliki kekuatan Dewi Waktu, yaitu si Di Maria. Naasnya lagi-lagi di pertarungan ini ada pengorbanan besar yang harus dilakukan Cheria demi membangkitkan Ted Originnya. Cheria kehilangan seluruh kemampuan sihirnya. Di sisi lain, Lucy serta Natsu yang sudah sadarkan diri juga berhasil ngalahin Jacob. Kemenangan lain juga disusul oleh Erza, Kagura, dan Jalal yang berhasil ngalahin Nineheart. Dan kemudian Natsu, Lucy, dan Happy bakalan ngikutin saran dari Brandis untuk bernegosiasi dengan August agar bergerak mundur dan menghentikan perperangan yang terjadi. Dan sementara Brandis ngide nih, dari sisi utara medan peperangan sudah ada musuh-musuh berbahaya lainnya yang menunggu tim Gajel. Bakalan gimana nih ya? Yuk sama-sama kita lihat di video part 69 ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Biar nggak ketinggalan setiap updatean dari Gnosis. Langsung aja lah kita cus ke video pembahasan alur cerita anime Overpower Fairy Tail. Natsu, Happy, Lucy sudah memulai perjalanan mereka menuju ke arah timur bersama Brandis demi bisa bertemu dengan August dan bernegosiasi. Ternyata selain mereka berempat, Mes diam-diam juga mengikuti mereka, meski pada akhirnya juga ketahuan. Tentunya Mes mengikuti Natsu dan yang lainnya karena masih tidak bisa mempercayai Brandis. Setelah membuat Happy jadi raksasa demi bisa sampai ke tujuan dengan cepat, Natsu dan yang lainnya menaiki Happy dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur. Tak lama kemudian sambil Brandis bermain-main dengan ukuran tubuh Natsu dan Lucy, mereka pun sebentar lagi akan sampai ke tempat August berada. Hal itu dapat mereka langsung rasakan dari energi sihir yang kuat dan mengerikan yang hadir dari August. August tentunya langsung menanyakan alasan Brandis datang bersama dengan musuh kekaisaran Alferes. Setelah menjawab bahwa keinginannya adalah untuk bernegosiasi dan mempertanyakan arti dari peperangan Alferes melawan Fairy Tail, August kemudian berkata bahwa Brandis akan dianggap sebagai musuh karena tidak dapat memahami maksud Jeref untuk menyerbu Fairy Tail. Sementara itu di ruang bawah tanah Will Fairy Tail karena mengabulkan keinginan Mavis untuk menyerang tubuh non-astralnya menggunakan Fairy Glitter. Tapi tentu saja karena masih ragu-ragu untuk menyerang dengan serius. Karena meskipun yang diserangnya bukanlah tubuh asli, bagaimanapun yang dihadapannya adalah Mavis, sang master pertama. Melihat hal ini, Mavis terus berusaha mengingatkan Kana bahwa apa yang dilakukan mereka adalah untuk kebaikan bersama dan artinya Kana juga menyelamatkan Mavis dari kurungan kristal lakrima. Setelah berbicara sejenak sambil mengingatkan Zera yang mirip dengan Kana, Mavis pun menyuruh Kana menyerang ke arahnya lagi. Dan sementara itu terjadi, pertarungan di sisi utara medan peperangan masih terus berlanjut di mana tim Gajel bertempur habis-habisan. Melihat ketangguhan Gajel dan kawan-kawan, Sting pun menangis karena merasa sangat mudah dikalahkan oleh musuh. Padahal dirinya adalah Master Sabertooth. Yukino pun datang sambil menangis juga dan menampar Sting dengan keras demi bisa menyadarkan dan membangkitkan sang Master untuk terus tetap bertarung. Melihat hal itu, semangat Sting pun kembali berkobar dan pasukan Sabertooth pun siap kembali ke medan perperangan.ブラッドマンとラーケイドがいれば問題ないわ。
Di sisi lain medan pertempuran di utara, terlihat Gajel yang sedang bertarung melawan Bloodman, sang pengendali darah. Selain mengendalikan darah, tubuh Bloodman juga mengandung partikel anti sihir yang tentunya sangat beracun, sehingga sampai dijuluki sebagai dewa kematian dan membuat Gajel kesulitan. Di saat semuanya kabur melihat Bloodman, Luffy tetap berada di sisi Gajel untuk bisa bertarung bersama-sama. どれだけ凄んでみせてもお前は大した魔力じゃねえ。天下五剣鬼丸中宝極楽戦トリッククリストホーレス。ナイスレビー。倒してやるからな。まだまことダメ。それはダメだよガジル。我が攻撃を受けてレビーをギルドに連れて帰るんだ。Gajel akhirnya berhasil menghabisi Bloodman, tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa Bloodman bisa muncul kembali sementara untuk menarik Gajel agar mati bersamanya. Tentu saja Levi yang menyaksikannya jadi sangat panik karena Gajel akan ditarik menuju ruang kehampaan mematikan. なんだこれは。体が吸い込まれる。よせレビー、俺は本当にどうしようもねえクズだった。離してこのままじゃガジルが。お前のおかげで俺は今まで一度も考えたこともなかったことをお前が俺に人を愛することを教えてくれたんだ。ずっと二人で歩いていたかった。未来を失うのがこんな怖いこととは思わなかったんだ。未来、家族、幸せ、俺の未来はお前に託す。いやダメガジル。必ずだ。必ず。リリー、Tragedi terjadi kepada mereka bertiga, dan di saat yang hampir bersamaan dengan itu, kini Agnologia tengah berjalan ke sisi utara, tepatnya ke tempat di mana Irene berada. Agnologia tentunya berniat menghabisi siapapun yang menghalanginya, dan Irene terlihat percaya diri menghadapi sang Raja Naga. Dan kini kita berada lagi di tempat di mana Natsu dan kawan-kawannya mencoba bernegosiasi dengan Agus saat itu. Setelah dibujuk dengan lembut oleh Brandis, Agus tampaknya menyetujui saran dari wanita berambut hijau itu. Tapi mendadak saja ketika mereka mengira semuanya sudah sesuai rencana. Master! Omae nani shita nda?マジか。これが奴らのやり方じゃ。ルシー！おじいちゃん。
Sementara hal itu terjadi kepada Natsu dan yang lainnya, di Guild Fairy Tail Kana masih terus menyerang sekuat tenaga ke arah Mephiss sampai akhirnya tubuh non-astralnya benar-benar menghilang sepenuhnya dan kristal lakrima yang menahan tubuh asli Mephiss pecah. Mephiss pun dapat keluar dari sana meskipun tubuhnya tentu saja terasa kaku karena sudah ratusan tahun tidak bergerak sama sekali. Karena menatap Mephiss dengan wajah penuh kelegaan karena Mephiss masih hidup. Dan sekarang kita beralih lagi ke pertarungan Agnologia versus Irene. Getaran akibat sihir Universe One milik Irene tentunya terasa di seluruh daratan Fiore tak terkecuali Guild Fairy Tail. Mendadak saja setelah Mephiss bisa menggerakkan badan, sosok Kana menghilang. Setelah memakai baju menggunakan sihir ilusinya, Mephiss keluar dari ruangan bawah tanah dan setelahnya terkejut karena kok ada Zeref di Guild Fairy Tail. Mephiss. Naze? Anata ga koko ni? Naze kimi wa ikiteiru nda? Guild no minna wa anata ga... Di tempat Natsu dan kawan-kawannya mendadak terpisah dari Brandis dan Mesh, mereka kebingungan karena bisa-bisanya terlempar ke tempat yang sangat asing. Begitupun dengan Grey, Juvia, dan Erza yang juga sekarang terdampar entah kemana terpisah dari Wendy dan yang lainnya. Para anggota Fairy Tail yang tadinya berada di dalam guild juga tiba-tiba saja berpindah ke tempat di tepi pantai. Brandis rupanya kini bersama dengan August, yang dimana August langsung sadar jika semua yang terjadi adalah perbuatan Irene. Irene memakai sihir bernama Universe One yang mengakibatkan daratan jadi berubah bentuk dan seluruh orang tersebar secara acak. Ternyata Irene memang sengaja menjatuhkan anggota Fairy Tail sejauh mungkin dari guild mereka dan membawa Zeref ke tempat di mana guild tersebut untuk bisa langsung berhadapan dengan Mephiss. Sementara itu terjadi, ternyata Gajal berhasil selamat. Gajal berhasil keluar dari cengkraman Birdman juga berkat Universe One itu, dan kini tepat di hadapannya Zera muncul. Zera rupanya bisa muncul kembali karena tubuh asli Mephiss sudah terbangun lagi, tapi Zera akan tetap ada selama Mephiss belum mengingatnya. Jika Mephiss sudah mengingat Zera, maka dirinya akan menghilang. Dan alasan Zera bisa terlihat ataupun didengar Gajal adalah tanda meningkatnya kemampuan sihir Mephiss. Di tengah kekacauan itu semua, Natsu dan yang lain akhirnya bisa bertemu dengan Grey, Erza, dan Juvia. Sementara Irene kini membombardir kerajaan Fiore sampai mengubah Putri Hisui menjadi tikus. Dan di tempat anggota Fairy Tail lainnya berkumpul, mereka kembali dihadapkan pada musuh yang menerjang.
目を背けたくなるような肉塊になるまでな。アイリーン、あの厄災と言われたオーガスト様がなんと心臓をうがった。これでよいな。 Di saat yang bersamaan di mana nyawa Mirigen dalam bahaya, Yukino bersama Elfman dan para Exit Saber itu tak sengaja bertemu dengan Angel atau yang bernama asli Solano. Akhirnya terungkaplah bahwa Solano adalah kakak Yukino yang selama ini wanita itu cari-cari. Tapi Solano tidak mau mengakui dirinya sebagai kakak Yukino karena dirinya masih merasa terhalang dosa-dosa di masa lalunya. Sebelum dia mendapatkan pengampunan, dia meminta Yukino untuk tidak memaafkannya terlebih dahulu. Dan kita kembali kepada tempatnya Mirigen terbaring dan dihampiri Lysana. Syukurlah Mirigen tidak mati padahal terkena serangan fatal dari August. Rupanya Brandis lah yang mengecilkan luka yang diterima Mirigen sehingga nyawanya dapat diselamatkan. Mirigen kemudian memperingatkan Lysana bahwa sebentar lagi pertemuan seluruh anggota Spriggan 12 yang tersisa akan dimulai. Dan kita pergi lagi ke tempat lain di mana Di Maria yang sedang ditahan tengah berusaha melarikan diri. Di saat dirinya akan kembali tertangkap, Di Maria tertolong oleh salah satu dari Spriggan 12 yang datang ke arahnya, yaitu seorang yang bernama Larkat. Beralih lagi ke tempatnya Mavis yang masih berhadapan dengan Zeref. Tak diduga Mavis mendadak saja dibekukan oleh Infil yang sudah berada di Guild Fairy Tail juga. Atas permintaan Zeref, Infil pun mencairkan es yang membekukan Mavis, tapi kemudian mengikat Mavis dengan kemampuan sihir budak esnya. Hal itu membuat kemampuan berpikir Mavis terengut dan mematuhi apapun perintah dari Zeref maupun Infil. Mavis dibawa keluar untuk melihat pasukan Alvarez yang sudah memenuhi Magnolia, serta tatanan daratan Fiore yang berubah sangat drastis. Setelah memperingatkan Mavis jika Fairy Tail akan mencoba merebutnya, para Spriggan 12 yang tersisa pun sudah berkumpul juga di sana, dan mereka yang sudah mati dibangkitkan lagi menggunakan kemampuan Historia milik Nineheart. 12の集結、壮観ですわね。アイリーン、死んでるんだ。私を守ってくれよ。向かってこれるかい、フェアリーテイル。君たちに明日は与えない。 Kita beralih lagi dan lagi nih. Dan sekarang kita menuju ke tempat di mana Natsu dan kawan-kawan yang sudah berhasil berkumpul bersama lagi. Terlihat hanya Erza yang terbangun dan semuanya sedang tertidur lelap. Erza berkata bahwa mungkin saja mereka tidak akan bisa melihat matahari lagi. Tapi kemudian Natsu yang sudah terbangun menjawab bahwa mereka akan berhasil melihat masa depan bersama Fairy Tail lagi. みんなが来るって分かってるんだ。こんなに頼もしいことはねえ。行くぞ。ギルドへ帰るんだ。よし行けクリーズランサー。こいつらこの人数で攻めてきたのか。ウェンディ、シャイルル、私も手伝ってあげるぞ。エルフマン。なんだあれは。じいちゃん、花。美人応援。炎と水の魔法を。金風老月。なんだ今のは。魔法が消え、いや割れた。よDan keseruannya kita potong sampai di situ dulu, oke? Kenapa dipotong? Karena di part selanjutnya bakalan makin seru, makin tegang, makin pokoknya deh Fairy Tail. Keadaan jadi makin meresahkan, tapi semangat keras hulu Fairy Tail tentunya nggak bakalan surut. Gimana nih ke depannya aksi mereka menghadapi Spriggan 12 yang kalau bisa dibilang udah lengkap lagi? Kita saksikan kelanjutan sama-sama di part 70 ya. Rama di sini pamit, bye-bye.